jadi pengalaman menantang aku tuh sebenarnya lebih ke gimana caraku berbaur dengan orang lain nih. Karena emang sebelumnya kan aku fresh graduate tuh kan dari online tuh. Jadi kayak kayak gimana ya? Kayak aku tuh ansos banget gitu loh. Oke. Hai. Selamat datang di Podcast. Gue GM. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu nih. Bisa dibilang bintang tamu gue kali ini adalah bintang tamu cewek pertama di Project Podcast ini ya. Siapa dia? Shirley siapa? Shirley Jocelyn ya. Shirley Jocelyn, iya. Panggilnya Shirley aja nih, Sher. Shirley aja, biar gampang. Oke, sehat-sehat aja, Sher? Ya, sehat. Untungnya masih sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, Sher, gue mau nanya-nanya beberapa pertanyaan di sini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Oke, Sher, kira-kira pas Shirley ini di ruang guru, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kocak atau absurd gitu, atau mungkin ada hal-hal yang menantang gitu, yang pernah Shirley alami selama ngedit di ruang guru ini? Oke. Mungkin lebih ke menantang kali ya, karena kan aku kontrak 6 bulan nih. Dan hal menantang tuh menurutku ya 5 bulan ini tuh emang suatu pengalaman yang menantang ya, karena emang ini tuh tempat pertamaku nih kerja bener-bener resmi jadi video editor gitu. Jadi kayak di ruang guru ini tuh banyak banget hal-hal yang baru pertama kali aku lakuin lah gitu intinya. Karena aku dari jurusan interior nih, interior design, yang tiba-tiba nyemplung di video editor gitu kan. Nah ini jadi pertama kali benar-benar resmi masuk akhirnya ke ruang guru jadi video editor dan kerja di tempat yang gede juga lah ya masukannya kan di ruang guru gitu kan. Jadi ini juga pertama kalinya juga buat aku dan jadi pengalaman menantang aku tuh sebenarnya lebih ke gimana caraku berbaur dengan orang lain nih. Karena emang sebelumnya kan aku fresh graduate tuh kan dari online tuh. Jadi kayak kayak gimana ya? Kayak aku tuh ansos banget gitu. Oke. Iya jadi ansos gitu. Ansos terus kayak tiba-tiba masuk ke satu tim yang orangnya udah banyak gitu kan. Jadi kayak jadi di situ tuh pertama kali masuk tuh benar-benar apa ya kayak kepaksa. Bukan kepaksa. Iya kayak lebih ke takut. Bukan takut sih. Takut salah. Takut salah langkah. Iya betul, takut salah langkah. Apalagi kan aku kan yang benar-benar pengalamannya bisa dibilang mungkin lebih kurang minim lah ya mungkin lebih minim dibanding yang lain gitu kan. Jadi kayak takut gimana nih nanti impression mereka ke aku nih gimana nanti gitunya. Untungnya sih circle di ruang guru nih emang bener-bener ini yang ngerangkul ya gitu. Jadi kayak pas positive masuk pertama betul positive vibes. Jadi kayak benar-benar masuk pertama kali itu ya udah langsung diajak meet ya udah ngobrol-ngobrol aja walaupun emang kayak dari akunya canggung atau gimana kayak semua orang tuh tetap untuk berusaha gitu loh untuk ngerangkul. Jadi kayak aku ngerasa di-include-in juga, ngerasa bareng dengan yang lain dan dikasih banyak kesempatan juga kayak misal contoh itu aku jadi MC gitu ya. Itu tuh benar-benar pertama kali tuh dari yang sebelumnya ansos terus tiba-tiba jadi benar-benar 180 derajat gitu ya. Makanya kayak itu menurutku menantang banget sih. Jadi kayak ya kayak setahun kan aku ansos gitu terus kayak diam-diam terus harus disuruh ngomong banyak gitu kan. Nah itu ya aku harus belajar lagi tuh ngomongnya gimana, entah yang dari awalnya pakai skrip sampai MC selanjutnya coba untuk gak pakai skrip gitu kan. Ya banyak lah coba banyak hal gitu. Nah itu mungkin dari segi yang bukan kerjaan ya. Nah kalau dari segi kerjaan yang menantang itu mungkin ini kali. Jadi pertama kali aku masuk ke ruang akhirnya kan aku masuk ke ruang guru video editor untuk SD. Dan akhirnya itu di-plotting di SD 1, 2, 3. Nah, kalau video SD itu kan full animasi semua ya. Dan jadi kerjaan
aku di plotting SD 1, 2, 3 itu adalah masukin selain edit video juga harus dikit-dikit ngedit audionya juga kalau misalnya ada noise dan lain-lain gitulah. Nah, kebetulan karena itu tadi emang pengalamanku kan masih minim ya. Jadi sebelumnya mungkin emang yang cuma video doang, tiba-tiba diminta juga nih untuk juga edit audionya. Dan pertama kalinya juga aku pegang audition di karirku sebagai video editor lah intinya gitu. Awalnya tuh masih agak ragu nih, bisa nggak ya. Cuman kayak di timku juga, PIC-ku Kak Anggi juga ngebantu terus gitu kayak oke, kita meet nih, nanti aku ajarin, aku share screen, Kak Angginya yang liatin nih, oh kayaknya nih kalau kamu mau bersihin kayak gini-gini. Jadi kayak yang sebelumnya aku ragu, aku coba pelajarin ya puji Tuhan ya bisa juga, sekarang udah bisa ngebantu sesama tim lah. Mantap. Oke, jadi tadi kalau kita bahas soal yang di luar kerjaan mungkin lebih ke yang MC tadi ya kan, itu menurut gue memang pasti menantang banget sih karena dari yang share ini awalnya ansos ya, terus jadi ke yang harus jadi seorang MC, yang mana seorang MC ini artinya itu berarti dia bukan seseorang yang ansos ya nggak sih? Iya, Tapi betul. share ini orangnya ansos, jadi benar-benar apa ya, bersilangan Iya, tapi itu gue mau nanya itu Shirley pada saat ditunjuk untuk menjadi MC apa sih waktu itu? yang pertama kali itu VE Fande. PE Fande ya. Iya. Nah itu nggak kebayang sih. Itu berarti Shirley itu ada latihan berapa kali tuh Shirley? Latihan berapa kali? Aku tuh pokoknya tuh jadi kebetulan waktu itu kan aku nggak sendirian ya MC-nya. Untungnya tuh udah sama Kak Pinkan yang emang udah lebih berpengalaman lah ya gitu. Jadi kayak kita ngobrol, kita coba buat skrip dulu karena emang aku juga baru kan, jadi takutnya kagok. Jadi kita buat skrip. Oke, itu Kak Pinkan tuh yang bantuin buat skrip dan lain-lain. Aku coba lihat dan beberapa yang bisa aku pakai kata-kata sendiri aku ubah-ubah. Nah, setelah itu aku kontak temanku yang biasa tuh sering nge-MC dulu pas di organisasi gitulah. Jadi aku latihan juga sama dia kayak kayaknya kira-kira kalimat kayak gini bagus gak gitu-gitu, kayak terus kayak ya udah ada bantu. Jadi ya aku coba latihan sendiri juga sih. Oh gitu, jadi terima kasih Kak Pinkan. Tapi Ya share betul. ini juga ternyata effortnya lumayan bagus juga ya, karena dia sampai menghubungi temennya yang MC ya, Share ya, Iya. yang memang udah biasa dia jadi MC, dan Share itu belajar dengan temennya itu tadi. Nah terus sekarang kalau untuk yang di dalam pekerjaan itu kan berarti kan Share juga pertama kalinya semua ya, megang audition, Premiere juga pertama kalinya. Kalau Premiere enggak sih, kebetulan emang biasanya aku ngeditnya di Premiere, jadi udah lebih Udah ada lah, paham seenggaknya lah. minimal basic itu udah menguasai lah ya, berarti ya kalau Premiere ya. Betul. Mungkin pertama Betul. kali di audition ya. Nah itu di audition itu berarti Sherry juga harusnya ada ini juga dong, harus apa? Ada waktu lebih buat belajar lagi nggak kalau di audition Jadi itu? biasa kan emang sebenarnya untungnya tuh aku kebiasaan belajar otodidak ya apa-apa ya. Jadi kayak semua yang aku pelajari itu biasanya tuh nonton dari YouTube. Jadi kayak aku ngerjain Premiere pun pertama kali kan juga otodidak itu kan, dari Premiere juga. Dari Premiere, dari YouTube. Kayak gitu. Jadi pas disuruh belajar audition ya udah aku coba-coba lihat YouTube juga gimana caranya yang dari yang apa? Jadi dari yang Kak Anggi ajarin gimana, terus aku coba-coba cari juga yang lain misalnya di YouTube apa di noise atau reverb gitu-gitu kan. Jadi cobalah dipraktek-praktekin dikit-dikit juga. Oke, iya, paham. Nah, kalau gitu video terbanyak yang pernah saya dikerjain itu ada berapa video sih biasanya yang di SD itu? Oke. Jadi di SD 1, 2, 3 itu kita itu kan deadline-nya itu per minggu ya. Jadi kayak 1 minggu itu kita dikasih biasanya 3 video. 3 video VLP. Biasanya tuh belakangan ini aku nargetinnya itu biasa sehari itu minimal 1 video. Jadi kayak biasanya kan 1 video bisa kadang yang kalau panjang banget tuh bisa sampai belasan menit gitu. Nah itu biasa 1 harinya 1 video. Nah tapi kalau misalnya agak lebih pendek kayak misal di bawah 10 menit, nah itu biasa 1 hari aku bisa maksimalnya 2 video. Gitu sih.
Oh gitu. Tapi itu memang kan sebenarnya karena memang di SD lebih ke permingguan ya. Jadi permingguan itu biasanya Hmm, ada dapatnya 3 video ya. 3 video itu betul sudah betul. pasti atau bisa kurang bisa lebih? Minimal 2, maksimal 3 biasanya kita. Oh gitu ya. Ya karena Mhm. panjang ya, panjang-panjang ya. Iya iya. Ngerjainnya ya. Oke, berarti pernah nggak kalau sehari gitu Sherry cuma apa ya ibarat ngerjain setengah video gitu, jadi nggak sampai 1 video gitu pernah? Oh, oke. Kalau setengah video tuh pernah sih, apalagi pasti di awal-awal ya, kayak masa-masa aku coba beradaptasi gitu Oh kan. iya iya oke oke oke. Kalau sekarang itu kadang pernah mungkin, pas aku kalau lagi apa ya, kan biasa kalau kita sebagai editor tuh kadang kerja, Ada berdasarkan refreshingnya. feeling juga lah ya. Oke. Iya, feeling-nya gitu kayak kalau misalnya ada satu hari aku lagi bener-bener Bad mood. enggak ya bad mood banget gitu kan soalnya kalau dipaksain tuh juga sama aja, hasilnya tuh juga Iya, jadi setuju ya setuju. tau lah kan ya. Iya iya iya. Makanya daripada aku paksain dan hasilnya tuh sebenarnya juga nggak gimana banget juga, ya mending aku coba untuk istirahat dulu, nggak apa-apa maksudnya satu Mhm, hari ya. itu setengah, tapi, aku coba bayar utangnya itu di Besoknya. next day-nya. Betul, Ya, gitu jadi biasanya. memang sih gue setuju soal itu karena kita sebagai video editor ini nggak bisa ya ngedit dengan pikiran yang mungkin apa ya nggak tenang. Hmm, Jadi misalkan kita lagi bad mood terutama itu memang nggak bisa dipaksain. Jadi kita memang harus betul. dinginin kepala dulu ya nggak Sir? Dinginin kepala Betul. dulu, tenangin pikiran dulu. Ntar kalau misalkan udah plong semua, baru moodnya nyambung lagi, Hmm, barulah kita ngerjain lagi ya nggak Sir? betul. Iya kayak gitu ya betul. Nah ini Iya, Share selain pekerjaan kantor nih, mhm. Sherly pernah nggak ngerjain video lain alias side job, jadi yang selain di pekerjaan utamanya Sherly sekarang ini, pernah nggak? Mmm, oke. Kalau side job itu sebenarnya aku pengen banget coba untuk side job video yang berbau video-video gitulah. Oh ya. Cuman sebenarnya kendalanya tuh lebih ke ini kali ya, lebih aku tuh nggak pede, masih belum pede karena nggak berani sendiri. Oh gitu. Jadi karena sebelumnya tuh pas aku coba awal ngedit tuh kan juga sebenarnya sama teman, jadi kayak Hmm. lebih ke aku tuh suka kalau misalnya kita bisa brainstorming konsep video-video gitu. Makanya kayak kalau cuma sendiri aku nggak pede dan harapannya sih sebenarnya ke depannya bisa mau nih coba side job juga yang berbau, video karena, kalau yang di luar ruang guru itu sekarang itu biasa side job-nya itu aku lebih ke freelance ilustrator sih. Iya, Ilustrator. beda lagi. Jadi, aku coba ambil yang gambar-gambar gitu. Oke oke. Iya. Yang ngebikin Sherly tadi nggak pede itu apa gitu? Maksudnya gini, apakah Sherly ini yang ada di mindsetnya Sherly ini ya, sejobnya video itu paling ini misalkan kayak ngurus pernikahan gitu, apa yang kayak gitu-gitu? Makanya Sherly bisa mindset jadi nggak pede kalau kerja sendirian. Iya sih bisa jadi gitu kayak, apakah itu jadi proyek besar, aku sanggup gak gitu misalnya, untuk menuhin ekspektasi klien gitu misalnya kalau sendiri. Dan sebenarnya selain itu juga lebih ke ini, bingung harus start dari mana gitu. Oh gitu, oke Heeh, oke jadi oke. karena kan emang, apa ya, emang yang dari sebelumnya interior, terus tiba-tiba harus terjun nih di bidang yang lain, jadi kayak agak blank gitu sih, kayak Oke. kalau aku mau coba start nih, dari mana? Gitu. Interior design itu berarti dia mainnya di mana tuh Sher? Kalau boleh tahu. Di desain ruangan. Desain Jadi kalau ruangan berarti arsitek itu kan bagian luar, heeh. interior bagian dalamnya, ruangannya, Main gitu. SketchUp juga nggak itu berarti? Iya, main SketchUp. SketchUp juga ya. Mhm. Gitu. Ya mungkin berarti ini ya, Sherly juga nggak punya kayak portofolio-portofolio yang mungkin bisa di ini ya tunjukin kalau misalkan Sherly mau memulai gitu ya, Mhm memulai itu mhm. nggak ada ya berarti ya? Sebenarnya ada tapi ya dikit. Jadi, Portofolio video, video. iya dalam dalam bentuk video. Jadi Hmm. dulu itu pas di, kampus, aku ikut organisasi dan di organisasi itu sebenarnya pertama kali aku coba ngedit video.
Dan ya itu tadi bareng teman. Jadi aku ngedit, take video, footage-nya, ngedit. Jadi lebih ke portofolionya cuma dari yang organisasi itu aja sih, karya-karyanya. Gitu ya. Ya mungkin ini apa, kalau nggak salah kan teman kita nih, salah satu teman kita nih ya, jadi di video sebelumnya gue kan juga sempet podcastan sama si Risnov nih. Nah dia juga dia ada side job sama Farah Queen. Mungkin nanti Sherry bisa tanya-tanya ke si Abang Risnov ini, gimana sih kok bisa dulu tuh dapat Farah Queen. Mungkin bisa minta apa ya, tips-tipsnya kali ya. Ya gitu ya Abang Risnov. Iya, pengen belajar dari teman-teman yang lain juga. Ya, sih semoga aja ya, Share ya, nanti bisa segera dapat job lah, kan lumayan buat tambah-tambahannya nggak sih? Betul. Nah, terus ini Share, sebelum Sherry bekerja di Ruang Guru, itu apakah Sherry itu pernah kerja sebagai video editor juga? Oke. Kalau sebelum Ruang Guru itu ada pernah. Jadi sebelum aku masuk Ruang Guru itu aku coba magang tuh jadi video editor juga. Jadi itu sekitar 4 bulan apa kalau nggak salah. Iya 4 bulan magang. Dia itu di agensi sebenarnya. Agensi yang ngurus tentang apa ya, jadi konten kreatornya untuk all shop apa UMKM lain gitulah. Oke. Jadi lamar jadi video editor sekalian desain grafis waktu itu. Di situ sebenarnya videonya itu lebih ke ini kali ya, motion graphic kali sebenarnya ya, dibanding video editor, karena di situ itu aku ditugaskan untuk ngebuat video iklan yang ngepromosiin tentang webinar. Jadi agensiku ini selain jadi content creator untuk UMKM lain, mereka juga di medsos pribadi mereka itu ngecoba buat webinar free gitu loh untuk publik. Nah, sebelumnya itu kan mereka buat posternya itu kayak cuma dari foto doang gitu kan. Dan itu hasilnya nggak terlalu bagus katanya. Nah, mereka mau coba nih pakai video yang emang tren sekarang tuh kan orang-orang kan lebih senang nonton video ya dibanding cuma lihat gambar gitu. Nah, makanya dari situ aku ditugasin tuh gimana caranya bisa ngebuat video yang menarik. Jadi selain aku ngebuat video, aku juga ngebuat konsepnya dari awal, kayak kira-kira posternya itu kan sebenarnya dari poster yang digerakin ya gitu intinya kan. Jadi aku harus mikirin dari posternya mau gimana, terus penempatan kata-katanya gimana, nanti animate-nya gimana, terus ngebuat asetnya juga sampai ke animate jadi video hasil jadinya gitu. Oke. Jadi sebenarnya lumayan ya, menarik juga sih kalau menurut gue ya. Tadi kan pertanyaan memang soal apakah pernah di video editor, tapi ternyata Shirley lebih ke motion graphic tadi ya. Sebenarnya nggak harus video editor juga gitu loh kan. Kalau kita mau ke Ruang Guru gini, terutama ke video edit ke bagian video editor, kita tuh nggak harus yang sebelumnya tuh dari video editor juga dasarnya gitu. Nah, ternyata Shirley pun yang awalnya interior design ya, lebih ke situ, terus mungkin pekerjaannya tuh lebih ke motion graphic, intinya nggak ada video editornya ya Sher ya. Iya betul. Ya itu ternyata bisa survive gitu sampai sekarang. Bahkan Sher juga mungkin udah sekarang lebih lebih paham gitu dengan dunia video editing, padahal sebelumnya tuh nol banget lah ya. Betul. Dan Shirley ini juga termasuk orang yang ansos, guys. Dan setelah masuk ke Ruang Guru ini, Shirley bahkan bisa berubah ya, Shirley ya, bisa tidak menjadi seorang yang ansos lagi gitu ya. Iya, berusaha untuk tidak jadi ansos. Berusaha, dan memang terlihatnya kalau kita lihat memang Shirley udah berhasil survive dari itu semua gitu guys, ya nggak Sher? Kira-kira Shirley ada ini nggak, ada apa gitu pesan buat teman-teman VE? Pesan ya mungkin lebih ke itu tadi ya, kayak jangan berhenti untuk mencoba sih, karena dan jangan takut sama gagal juga, karena emang
gagal itu perlu sebenarnya kan untuk kita jadi pacuan biar bisa jadi batu pijakan lah gitu untuk kedepannya biar kita bisa lebih baik lagi gitu. Kayak kalau mau belajar apa ya coba aja dulu, jangan takut-takut tuh pasti ada, tapi coba berusaha kesampingin dulu lah takutnya. Yang penting coba dulu, hasilnya mau apapun itu ya udah, yang penting kita udah berhasil untuk memulai batu pertamanya gitu loh. Setuju. Gitu. Dan itu sebenarnya yang sedang Sherly alamin di ruang guru ya. Betul. Ya, jadi itu real guys, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi Sherly sendiri juga sedang mengalami itu gitu. Yang Sherly ya. Berarti udah cukup semua ya. Ya kalau gitu gua tutup dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama gua GM. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.